Oke, halo sobat-sobat pendengar podcast Yayasan Negeri Rempah dimanapun sobat-sobat berada. Selamat datang, selamat mendengar kembali podcast Yayasan Negeri Rempah kali ini. Kalau episode sebelumnya kita udah berkenalan apa itu rempah dan apa pentingnya rempah, atau bahkan kita ngobrol-ngobrol dengan desainer yang akan menjadi desainer pameran rempah dan kita nantinya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Ray, sebagai komite substansi dan sekaligus jaringan masyarakat negeri Rempah. Kali ini kita akan membicarakan soal kisah dari bagian timur Indonesia. Jadi tajuk podcast kita pada kali ini akan membicarakan tentang rapah rempah Makassar. Jadi kita akan berbagi kisah soal kisah-kisah yang ada di Makassar. Tentu kali ini kita akan dibersamai oleh salah satu komunitas juga yang tumbuh berkembang di Makassar. Dan ya kali ini kisahnya akan dibawakan oleh komunitas Dupa Indonesia. Dan tak lupa juga acara ini, program publik ini disponsori dan didanai dan didukung oleh Indonesiana dan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset Teknologi Republik Indonesia. Oke. Di sini sudah hadir bersama saya teman-teman dari Makassar. Yang pertama Daeng Iqbal, yang kedua Andi Nur. Jadi beliau-beliau ini yang satunya dosen, yang satunya mahasiswa, tapi mereka terlibat langsung dalam kegiatan komunitas Dupa Indonesia. Oke, mungkin bisa menyapa dulu Daeng, bisa Halo, memperkenalkan selamat diri. pagi. Oke, bisa memperkenalkan nama dan sekarang kesibukannya jadi apa nih gitu. Makasih banyak Mas Rey. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, dari komunitas Dupa Indonesia. Kalau saat sekarang ini saya sebagai dosen di Universitas Islam Makassar di program studi farmasi. Ya, kesibukan saat ini adalah mengajar sudah pasti. Cuma kebetulan saya juga menjadi dosen modul Nusantara untuk program Kampus Merdeka Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi ya, memberikan edukasi sama mahasiswa PMM terkait Makassar juga. Salah satunya tentang budaya dan berbagai hal yang berhubungan dengan Sulawesi Selatan. Kalau di Komunitas Dupa Indonesia, saya adalah founder, jadi salah satu pendiri dari Komunitas Dupa Indonesia. Saya kira itu saja dulu Mas ya untuk perkenalannya. Oke, oke, terima kasih Daeng. Mungkin bisa beralih ke Andi Nur, bisa memperkenalkan diri, nama dan sekarang kesibukannya apa sih gitu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustawani, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Makassar, jurusan Prodi Farmasi. Untuk kegiatan ini, saya juga salah satu anggota Dupa, atau biasa kita sebut kalau di komunitas itu Sahabat Dupa, dan juga salah satu anggota organisasi yang ada di kampus, yaitu Himpunan Mahasiswa Farmasi. Mungkin itu saja, Mas. Oke, terima kasih Daeng Iqbal dan Andi Nur yang telah memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, buat yang udah kepo, jadi aku kasih pengantar aja dulu. Jadi kita akan berkenalan dengan komunitas Dupa Indonesia, yang apa ya, mungkin teman-teman atau sahabat Dupa nantinya akan menjelaskan ya bagaimana penggunaan rempah yang masih digunakan dalam ritus keseharian masyarakat Makassar seperti itu. Dan karena
sesi ini akan lebih menekankan dari kisah pada penggunaan rempah dalam laku keseharian masyarakat Makassar, maka ini juga sejalan dengan pameran rempah dan kita nantinya. Jadi kisah penggunaan rempah dan peran komunitas Dupa Indonesia dalam bergerak membersamai masyarakat juga menjadi isu penting dalam edukasi publik terhadap wacana jalur rempah. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi yang lebih bikin teman-teman dan sahabat Dupa lebih kepo lagi. Aku mungkin bisa bertanya ya dengan founder komunitas Dupa Indonesia, Daeng Iqbal. Ya Mas, silakan. Komunitas Dupa Indonesia. Mungkin bisa memperkenalkan ya, apa sih komunitas Dupa Indonesia itu dan kenapa bisa menggunakan kata Dupa? Silakan, Daeng. Makasih Mas. Jadi komunitas Dupa Indonesia itu merupakan komunitas biasa sebenarnya. Awalnya itu hanya diskusi-diskusi sederhana yang di antara kami itu adalah sebenarnya orang yang punya giat itu di laboratorium. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat yang senang melakukan aktivitas di laboratorium khususnya tentang obat tradisional. Jadi nama laboratoriumnya itu farmakognosi. Nah, kita ngumpul-ngumpul. Gimana kalau kita buat komunitas? Akhirnya diskusi puncaknya itu terjadi pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Itu kita berupaya. Jadi sambil diskusi itu kita betul-betul diskusinya ingin melihat bagaimana sih perkembangan pengobatan tradisional di Sulawesi Selatan. Akhirnya setelah kita banyak diskusi ya sambil santai-santai aja, itu diskusi. Akhirnya kita mau fokus gimana kalau pengobatan tradisional di Sulawesi Selatan ini kita tulis deh gitu, kita buat literasinya karena berdasarkan beberapa temuan itu belum ada kecuali Lagaligo ya sebagai sastra yang terpanjang, dalamnya pun ada juga tentang pengobatan tradisional atau penggunaan ramuan di dalamnya, tapi itu sudah lama sekali. Nah kita ini mau buat yang lebih modern dan terbaru. Nah akhirnya ya kita rencana awalnya kita cuma mau menulis aja, menulis tentang itu semua. Terus lama-lama akhirnya kalau gitu kita buat komunitasnya dulu. Nah nanti dari buat komunitas baru kita mau bikin apa sih di komunitas tersebut. Nah akhirnya kita buatlah komunitas. Nah, terus kita ngambil di tanggal 28 tuh kita sepakat buat komunitasnya sebagai tanggal lahir. Jadi tanggal lahir komunitas itu tanggal 28 Oktober tahun 2020. Kenapa kita ambil tanggal 28 Oktober? Ini sebagai semangat dari Sumpah Pemuda. Karena rata-rata yang anggota yang atau founder-foundernya rata-rata anak-anak muda semua, belum nikah. Baru saya sendiri yang menikah saat itu. Nah, jadi oke lah, kita sepakat tanggal 28 Oktober sebagai tanggal lahir dari Komunitas Dupa Indonesia. Awalnya kita cuma berlima saja, tidak ada 5 orang yang mulai menggagas itu. Dan kemudian kami berpikir kayaknya kalau 5 orang ini nggak cukup deh. Apalagi kampus kami ini kan terbentuknya kan di kampus itu kan. Terus kampusnya kan kampus Nahdlatul Ulama yang identik dengan bintang 9. Akhirnya kita sepakat gimana kalau kita upayakan penggagasnya ini atau foundernya ini semua dirinya itu ada 9 orang. Akhirnya kita carilah teman yang kira-kira ingin bergabung, memberikan masukan dan beberapa hal. Akhirnya mereka sepakat. Akhirnya kita sepakat di tanggal 28 Oktober itu ada 9 orang yang membentuk atau menyepakati dibentuknya Komunitas Dupa Indonesia. Selanjutnya mungkin di kata dupa kok bisa ngambil kata dupa gitu kan. Jadi kata dupa itu sebenarnya filosofinya itu ya dupa, filosofi dupa yang kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu bahan yang punya bau khas aroma. Ya, jadi dia punya aroma tersendiri yang biasanya
itu dibakar. Nah, jadi biasa digunakan untuk acara keagamaan, aromaterapi, bahkan sampai meditasi. Nah, itu ya. Jadi kalau nama lainnya adalah kemenyan ya. Jadi kalau dupa itu nama atau nama lainnya adalah kemenyan ya, sama aja. Nah, terus itu identik dengan apalagi dengan kondisi duduk ketika kita ingin melakukan pengobatan tradisional, biasanya itu ada dupa yang disimpan pada saat pengobatan. Jadi hampir semua pengobatan tradisional dulu itu ada, apakah dia menggunakan dupanya atau hanya sebagai pengaroma ruangan saja atau aromaterapinya saja. Nah, jadi atau sebagai, tapi pada dasarnya setiap ada pengobatan selalu ada dupa. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasarnya kita kenapa mengambil dupa itu sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dupa itu atau mendupai itu artinya mengasapi atau dengan membakar dupa. Ya, jadi terus ada tempatnya itu namanya apa ya? Kalau dalam bahasanya saya itu kayaknya ya, jadi dupa itu identik dengan tempatnya itu. Jadi kemenyan yang dibakar dengan tempatnya itu dengan dupa. Nah, itu. Atau dalam bahasa Indonesia itu namanya anglo, yang kecil. Jadi tempat membakar dupa. Nah, dalam dunia pengobatan tradisional di zaman dahulu juga itu ya itu harus senantiasa. Jadi hampir semua dukun di sini yang sudah kami tanya itu pasti menyediakan dupa atau menyediakan kemenyan itu untuk dibakar pendamping dari pengobatannya. Nah, itu dia. Terus karena kita orang farmasi yang identik dengan pengobatan tradisional, kami tidak ingin juga bahwa filosofi dupa itu menjadi dasar sebenarnya. Kita harus membuat satu istilah yang kira-kira yang sangat berkaitan erat dengan komunitas dupa Indonesia. Nah, sehingga dupa itu kemudian kami cari akronimnya. Nah, jadi dupa itu singkatan dari Depu Pak Bura, yang artinya pengobatan yang tepat. Nah, itu bahasa Bugis. Depu Pak Bura itu bahasa Bugis. Walaupun di Sulawesi Selatan ini ada berbagai suku, tapi suku Bugis ini lumayan terkenal atau lebih yang lumayan besar yang menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kita menggunakan bahasa Bugis itu Depu Pak Bura, yang artinya pengobatan yang tepat. Itu makna dari menggunakan kata dupa. Nah, terus apalagi komunitas dupa ini kemudian berkembang, jadi akhirnya membuat beberapa program yang kira-kira bisa sejalan dengan apa yang harus dilakukan. Akhirnya kita buat 3 program. Yang pertama itu ada edukasi, yang kedua literasi, dan yang ketiga itu ekspansi. Jadi edukasinya itu konsepnya seperti kita melakukan penyuluhan. Yang pertama seminar, terus diskusi-diskusi terkait pengobatan tradisional. Terus yang kedua literasi. Jadi segala sesuatu yang kita pernah lakukan itu kita upayakan dicatat, ditulis, dibuat dalam bentuk tulisan, yang cita-citanya nanti dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan gitu ya, hasil dari aktivitas kita. Terus yang ketiga itu ada ekspansi. Nah, ekspansi ini kita ingin berupaya bahwa pengobatan tradisional itu pada dasarnya adalah berasal dari masyarakat itu sendiri. Jadi sebelum terkenal dalam bentuk mata kuliah atau dalam bentuk akademisi, itu kan pasti asalnya itu dari masyarakat yang kita kenal dengan istilah dulu namanya dukun, atau sekarang ini atau bahasa Bugisnya itu atau Makassar itu sandro. Ya mungkin sekarang ini lebih dikenal dengan kata tabib. Ya, tapi kalau menurut Undang-Undang Kesehatan namanya adalah penyehat tradisional. Nah, itu. Artinya kita di ekspansi itu kita mendatangi mereka-mereka. Jadi kita datangi dukun-dukun itu atau tabib-tabib itu untuk berdiskusi, berbagi terkait pengobatan tradisional. Nah, itu untuk ekspansinya. Nah, ini yang dilakukan teman-teman komunitas dupa selama mulai dari terbentuknya di tahun 2000. Jadi kalau dilihat dari sekarang ini, Oktober nanti ya sudah masuki umur keempat, ya masih muda lah untuk ini. Nah, terus yang menginisiasi dupa ini bisa bergabung dengan maksudnya bergaul lah, awal pertama kali dengan Negeri Rempah Foundation itu, ya ini ada ketika kita mulai mengikuti IFRS, International Forum Spice Road.
karena itu membahas tentang rempah, dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar pengobatan tradisional yang ada di Sulawesi Selatan itu menggunakan rempah-rempah yang sudah digunakan sejak dulu. Nah, seperti itulah Mas. Saya kira mungkin untuk perkenalan tentang terkait dengan Komunitas Dupa Indonesia. Atau mungkin Ndik Nurul bisa menambahkan. Oke, mungkin ini ya sebelum ke Ndik Nurul, aku sebetulnya pernah baca sih di beberapa literatur bahwasanya penggunaan dupa atau kemenyan atau bebauan di Makassar itu juga sebagai apa ya, doa yang tak terucap seperti itu. Misalnya kalau ritual-ritual yang dilakukan oleh bisu itu pasti kan menggunakan kemenyan ya. Iya. Kalau kata bisu sendiri, kemenyan itu adalah doa yang tak terucap. Wah, keren juga nih gitu. Oke, setelah kita berkenalan, mungkin kita akan lebih mengulik lebih jauh komunitas dupa ini sebenarnya aktivitasnya ngapain aja sih gitu. Tadi udah di-spill bahwasanya komunitas dupa Indonesia berfokus kepada pengobatan tradisional gitu. Jadi lebih mengulik banyak tentang pengobatan tradisional. Jadi ngomong-ngomong soal pengobatan tradisional sejauh ini, pertanyaannya mungkin sejauh mana sih gitu penggunaan pengobatan tradisional khususnya berbasis rempah mendapat perhatian khalayak masyarakat di Makassar. Daeng. Iya Mas. Jadi kalau masih besar ya, jadi maksudnya itu masih kental banget, walaupun makin modern itu ya, pengobatan modern itu udah sampai ke pelosok-pelosok pun ya, itu udah memasuki. Tapi penggunaan obat tradisional ini itu nggak pernah luntur, Bahkan secara masyarakat itu, kalau saya dan beberapa teman-teman dari Dupa itu kalau melakukan penyuluhan, itu kan sambil diskusi dengan beberapa masyarakat juga, itu ternyata menjadi pilihan. Jadi kan kalau pengobatan alternatif gitu ya, itu menjadi pilihan. Artinya masyarakat itu kalau pemerintah kan selalu menyarankan, atau mungkin tenaga-tenaga kesehatan kan menyarankan pilihan pertama itu adalah obat modern gitu kan, pengobatan modern. Tapi masyarakat itu masih banyak juga yang menjadi pilihan. Kalau konsisten terhadap pengobatan tradisional, ya selesaikan dulu pengobatan tradisionalnya, baru pengobatan apalagi modernnya. Tapi kalau dia milih dari awal pengobatan modern, berarti selesaikan dulu pengobatan modernnya, baru milih pengobatan tradisional. Jadi tidak itu masih memilih. Dan masih banyak juga yang justru mensandingkan antara pengobatan modern sama pengobatan tradisional. Contohnya kayak di rumah sakit ya, pasiennya udah masuk rumah sakit, sudah diopname, ya, terus pasti di rumah sakit itu atau di bangsalnya itu selalu ada saja tersedia obat-obat tradisional sebagai penyanding dari pengobatan modern tersebut. Nah, itu jadi masih betul-betul masih digunakan. Untuk penggunaan rempah di pengobatan tradisional di Makassar, khususnya dan wilayah Sulawesi Selatan secara umum, itu masih dimanfaatkan sangat sering atau masih sering dimanfaatkan. Seperti contohnya merica atau lada, ya, jahe, kunyit, bawang merah, bawang putih, asam jawa, dan masih banyak yang lainnya. Ini masih sering digunakan. Nah, ini karena pertama, rempah-rempah itu identik dengan wangi-wangian. Ya, jadi wanginya itu bisa memberikan penyegar. Terus rasa pedasnya, rasa pahitnya, ini masyarakat tuh masih meyakini kalau dia pedas atau pahit, ini memiliki kandungan sebagai obat. Apakah dengan kebiasaan atau secara empiris yang telah digunakan sejak dulu. Jadi apalagi kalau betul-betul keluarga itu punya nenek, kakek atau orang tua yang mengajarkannya secara turun-temurun.
ya. Contohnya jika anak demam, nah, itu biasanya itu orang tuanya dari neneknya atau dari kakeknya atau dari orang-orang tuanya itu membuatkan namanya disebut dengan cempala-suna. Nah, cempala-suna itu isinya adalah asam jawa yang dicampur dengan irisan bawang merah, terus ditambah dengan sedikit madu kah? Kalau nggak ada madu, air, ya, atau mungkin lebih kalau mau lebih kental sedikit lagi tuh menggunakan minyak kelapa yang berasal dari kelapa kokonat, bukan kelapa sawit. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan demam. Caranya itu dibalur di dahi. Jadi kalau anak demam itu dibalur di dahi, ya, supaya jadi kalau dia kering, kalau dia kering diganti lagi karena kalau dia cepat kering artinya itu apa mekanismenya itu dia mengeluarkan demamnya. Jadi kalau dia kering diganti lagi dengan yang baru. Seperti itu terus sampai demamnya itu. Dan itu masih berfungsi, masih digunakan sampai saat sekarang ini. Ataukah ada juga sakit tenggorokan atau radang tenggorokan ya biasanya. Itu biasanya atau susah nelan. Itu biasanya menggunakan daun sirih, ya, daun sirih terus ditambah dengan jahe sebesar sepertiga dari kelingking kita. Itu disatukan terus itu nanti digigit-gigit, dikunyah secara bersamaan terus diisap. Itu diisap jadi setelah dikunyah terus diisap terus ini yang ampasnya dibuang. Itu untuk radang. Nah, kalau untuk biasanya kalau yang paling ini sakit Indonesia nih, sakit seluruh warga Indonesia ini, namanya masuk angin. Ya. Nah, itu kita biasa menggunakan sini ada namanya minyak gosok cap tawon itu yang paling terkenal dari Sulawesi Selatan yang isinya adalah minyak-minyak atau berasal dari sumbernya dari rempah-rempah yang banyak gitu ya. Nah, minyak tawon itu tinggal dibarus saja itu kalau kita masuk angin dibarus atau sekalian dikerokin menggunakan itu atau sambil dipijit menggunakan minyak gosok cap tawon itu. Kalau minumannya biasanya disebut dengan sarapa yang isinya itu jahe yang dicampur dengan gula merah. Biasanya tambah santan dari kelapa kokonat itu ya. Nah, itu jadi itu dia kalau untuk ini sakit namanya masuk angin untuk orang-orang yang merupakan penyakit umum di Indonesia ya. Nah, itu mungkin Mas yang biasa digunakan ya, yang digunakan masyarakat Makassar atau secara khusus dan wilayah Sulawesi Selatan secara umum. Oke, menarik sekali ya. Tadi udah di Ya, Mas. spill nih apa namanya beberapa pengobatan yang memang berbasis rempah ya, pengobatan tradisional. Sebelum sebelum kita mengulik lagi obat-obat yang mungkin apa ya terdengar cukup asing bagi kita yang ada di luar Makassar bahkan. Nah, saat ini aku akan beralih kepada Ndik Nur sebagai anggota komunitas dupa Indonesia. Jadi komunitas dupa Indonesia ini kan beberapa kali melakukan aktivitas-aktivitas gitu di beberapa tempat di beberapa daerah untuk mungkin melakukan sosialisasi atau bahkan melakukan riset gitu terhadap pengobatan tradisional di Makassar. Nah, kira-kira ada nggak sih kisah-kisah yang unik yang dituturkan oleh dukun atau tabib tradisional di beberapa daerah Bugis selama kegiatan eksplorasi komunitas dupa Indonesia? Ya, baik Mas. Jadi komunitas dupa itu sudah berapa kali turun ekspansi ke masyarakat, di mana tadi sudah dijelaskan sama Kak Iqbal mengenai ekspansi yang komunitas dupa lakukan, di mana kita turun untuk bukan hanya mewawancarai dukunnya, tapi kita juga melakukan penyuluhan. Nah, ketika kita melakukan wawancara dengan sandronya atau dukun, kita mencari tahu, dukunnya juga memberikan bagaimana cara pengambilan dan juga orang-orang yang datang dari jauh untuk terapi di sana.
dan juga bagaimana tradisi pengolahan obat tradisional, dan juga juga kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh komunitas dupa diberi nama ekspansi ini merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mengunjungi Sandro, di mana dalam bahasa kesehatannya itu adalah seorang penyehat tradisional, di mana kita berkunjung dengan tujuan untuk belajar secara langsung tentang tata cara pemanfaatan ramuan-ramuan tradisional, di mana tadi mulai dari cara pengambilan, pengolahan hingga penggunaannya. Jadi Sandronya itu menjelaskan bagaimana dia mengobati orang-orang yang datang berobat kepadanya. Mungkin Oke, terima kasih Andi Nur. Mungkin pertanyaan terakhir sih, saya lebih penasaran ya dengan tadi Daeng Iqbal udah nge-spill nih soal minyak kita bersama, yaitu minyak tawon. Karena dari saya kecil dulu sampai sekarang masih menggunakan minyak tawon itu sih sebagai apa ya, obat penyakit orang Indonesia, yaitu masuk angin. Dan mungkin beberapa ini ya apa namanya, pengobatan tradisional lain, misal kayak itu tadi minyak tawon, dan aku pengen denger cerita juga sih soal kopi santan gitu, karena di Jawa sendiri cukup asing ya dengan kenapa kopi bisa dicampur dengan santan gitu. Mungkin bisa berbagi nggak Daeng Iqbal? Iya, jadi karena ini kan Nurul, Nurul ini kan dia adalah sahabat ya. Jadi waktu ekspansi itu waktu dia ruang terjun untuk ekspansi itu baru beberapa kali. Nah, jadi kalau ada beberapa cerita unik yang contohnya waktu Mama Sena ya, Mama Sena itu mengajari kita cara pengambilan daun jambu. Nah, kalau untuk obat diare, cara pengambilan daun jambunya itu nggak boleh pakai tangan gitu. Kalau kita mau ambil dari pucuk jambunya itu sendiri, itu untuk obat diare itu nggak boleh ngambil pucuk jambunya dengan tangan. Jadi itu anggaplah ini pucuk jambu ya Mas. Itu caranya tinggal langsung ngambil gini. Kalau untuk obat diare, itu caranya itu Mama Sena yang ada di daerah Malino sana, daerah ketinggian. Nah, beda kalau Tante Rosna. Tante Rosna itu kalau kalau pucuk jambu itu diambil dengan tangan. Tapi kalau untuk obat diare itu sambil pegang perut. Jadi itu ada beberapa memang karakter-karakter Sandro atau dukun itu memang punya kebiasaan dari atau turun temurun yang memang diajarkan oleh nenek-neneknya cara pengambilan. Nah, itu yang beberapa cara cerita unik. Jadi kan kita jadi kaget itu waktu Mama Sena itu ngajar kalau disuruh lang sakit diare atau itu langsung suruh up gitu aja daun pucuk jambunya. Nah, itu kita jadi bilang, oh begitu caranya lah. Iya, tidak boleh pakai tangan. Nah, jadi masalah higienitasnya berarti kita harus mencari pucuk jambu yang malamnya itu sudah hujan. Jadi tidak ada debunya lagi. Nah, ataukah kalau memang tidak hujan, diupayakan jauh dari jalanan mengambil pucuk jambunya supaya tidak ada debu. Nah, kayak gitu. Itu salah satu cerita. Terus ada juga cerita yang ini di daerah Jeneponto. Itu kalau dia ini ambil kulit batang. Kalau dia mengambil kulit batang itu untuk pengobatan luka atau mungkin seperti dalam bahasa Makassar itu boro. Boro itu adalah luka yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Nah, itu kulit batang yang diambil itu jadi ada kayak ritualnya begitu. Jadi diiris dulu. Kalau dilihat dari getahnya itu sedikit, itu tidak diambil. Nah, nanti kalau lihat getahnya banyak, itu baru diambil. Jadi diiris dulu tuh permukaan kulitnya, kulit batang itu. Kalau dia keluar getahnya banyak, itu baru diambil. Kayak kalau kulit getahnya sedikit, itu tidak diambil. Nah, terus itu untuk mengiris kulit batangnya itu dilihat bagian batang yang menghadap ke timur.
Kenapa menghadap ke timur? Karena ini tanpa sains, Mas, itu dilihat dari paparan sinar matahari pertama, matahari pagi yang diambil. Ya, jadi bukan yang arah ke barat atau utara atau selatan, bukan, tapi arah timur. Jadi ini yang kena paparan matahari pertama. Nah, itu lumayan unik juga. Jadi, tapi bahasanya bukan bilang menghadap ke timur, tapi bahasanya lah kalau mau mengambil kulit batangnya harus menghadap kiblat. Ah, itu dia. Itu bahasanya, bahasa masyarakatnya. Harus menghadap kiblat. Jadi seolah-olah apa ya? Sangat Islami sekali. Padahal maksudnya itu adalah ambil wilayah yang bagian timur yang kena sinar matahari pertama. Nah, ini kalau secara sains kan kalau kita lihat dari proses fotosintesis, matahari pagi itu sangat bagus untuk proses fotosintesis. Itu kalau secara sainsnya. Tapi bahasa rakyatnya atau bahasa masyarakatnya itu adalah mengambil kalau kita mengambil kulit batangnya itu yang kita yang mengambilnya itu harus menghadap kiblat atau menghadap barat. Nah, kayak gitu. Itu unik-unik, beberapa unik. Terus ada tadi yang di-spill oleh di Nurul itu tentang berobat dari tempat yang jauh, tempat tinggalnya. Wah, ini banyak sekali cerita uniknya itu. Ya, ada yang bahkan ada beberapa pasien yang punyanya Mama Sena itu, kan Mama Sena itu sebenarnya dia dukun umum, ya, atau tabib umum, cuma spesifikasinya sebenarnya adalah dukun beranak atau yang melahirkan. Ada yang waktu dia di rumah sakit itu anaknya tidak mau keluar-keluar, tidak, sudah diperiksa, sudah pembukaan berapa, tapi anaknya nggak mau keluar. Akhirnya karena dia percaya, yang si pasiennya dipercaya, ibu hamilnya dipercaya bahwa Mama Sena ini hebat dalam melahirkan, itu sampai ini, kalau tidak bisa, katanya kalau Mama Sena tidak bisa datang ke rumah sakit, saya yang datang gitu. Nah, jadi kan Mama Sena ini kasihan, apa ya, namanya juga nenek-nenek yang agak kaget loh, saya kayak dipaksa gitu. Jadi biasanya itu Mama Sena sholat sunat 2 rakaat dulu. Apakah dari sholat sunat 2 rakaat itu apakah dia memutuskan pasiennya yang datang atau dia yang ke rumah sakit? Karena karena dia tidak bisa memutuskan ramuan apa yang harus dibuat kalau belum melihat pasiennya. Jadi harus ketemu dengan pasiennya dulu baru bisa menentukan ramuan apa yang digunakan. Ya gitu. Nah, itu dia. Jadi yang ibu hamil itu mau tidak mau ya Mama Sena yang harus mendatangi pasiennya karena ibu hamilnya sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Ketika dia mendatangi ibu hamilnya, pas dia lihat, dia hanya bilang sama suaminya, minta tolong suaminya ini pergi dulu ke rumah mengambil ada ramuan, bukan ramuan, suatu bahan di rumahnya, ya, untuk mengambil itu di rumahnya. Jangan di rumah lain dan jangan beli di pasar, tapi pulang ke rumah. Nah, gitu. Nah, sekali dalam perjalanan suaminya, baru tengah perjalanan suaminya, ibu yang melahirkan ini udah bisa mengeluarkan bayinya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti ketika keluar bayinya, barulah Mama Sena membuat ramuan yang khusus untuk ibu melahirkan. Gitu. Jadi ada cerita unik. Jadi secara mistis penyebab anaknya tidak bisa keluar karena ada bapaknya. ini menjadi, kita jadi heran loh. Karena ada bapaknya di samping ibunya. Padahal kan beberapa kejadian harus ada, harus hadir bapaknya supaya bisa melihat anak lahir. Nah, ini justru ini penyebabnya. Cuma ibu Mama Sena ini tidak mau bilang kalau bayinya ini bisa keluar kalau ada bapaknya. Nah, ternyata makanya disuruh dulu pulang. Nah, ini pas dalam setengah perjalanan itu sudah bayinya udah keluar. Jadi katanya karena bayinya tidak mau keluar kalau ada bapaknya. Ini menjadi pertanyaan besar, apa sih penyebabnya gitu? Apa dosa bapaknya? Nggak bisa dijelaskan soal dari sains kayaknya tuh. Dan itu menjadi cerita unik juga dari itu sendiri. Jadi terus sudah itu selanjutnya. Terus Mama Sena ini kalau dia menggunakan ramuan, spesifikasinya kalau menggunakan menggunakan rempah itu spesifikasinya adalah kunyit. Kunyit spesifikasi, pokoknya beberapa jenis ramuannya itu kalau digunakan selalu itu ada kunyitnya, ya, kecuali beberapa ramuan. Tapi kalau untuk ramuan-ramuan untuk pengobatan itu saya lihat
itu rata-rata ada Kunyit, oke. kunyitnya, dan itu dia memang sangat senang dengan memasuknya, sangat senang menggunakan kunyit untuk hampir semua jenis ramuan pengobatannya. Terus apalagi tentang tradisi pengolahan. Nah, ini pengolahan juga itu ada beberapa juga yang uh, unik menurut saya ya, menurut seharusnya dilakukan secara tidak umum gitu. Contohnya penggunaan air ya. Nah, jadi penggunaan air itu, jadi seperti contohnya kayak Tante Rosna itu, dia dia tuh menggunakan air yang ambil airnya itu tidak boleh sumur sembarangan. Airnya itu harus berasal dari sumur yang dia tentukan begitu. Jadi kalau dia dipanggil ke suatu tempat untuk mengobati seseorang, dia bawa itu airnya, diambil dulu, dia diambil airnya baru dia bawakan gitu. Jadi dia tidak mau ambil air di tempat lain. Karena kalau dia ingin mengolah suatu ramuan yang menggunakan air, maka dia harus menggunakan air itu. Khususnya mencuci. Kalaupun tidak digunakan dalam pembuatan ramuan airnya, paling tidak ramuan-ramuan itu dicuci dari sumur yang dia sudah tentukan. Menarik sih. Nah, itu beberapa tradisi pengolahan. Salah satunya ya. Dan sebenarnya ini ada rekamannya sebenarnya ini. Cuma rekamannya saya kemarin cari tentang cara pengolahan ini, itu ternyata ada di, wah teman-teman itu kan ada dulu tuh ada tempat kita menyimpan semua rekaman-rekaman itu. Tadi malam saya diskusi sama teman-teman yang pernah jalan, itu udah pada bingung di mana disimpannya. Ya, jadi tadi malam tuh cari-cari rekaman apa saja yang itu hari kita diskusikan, yang kita bicarakan sama dukun, apa saja sih ya kira-kira unik gitu. Nah, tapi selebihnya hampir semua sih secara umum ya, secara Indonesia faktor magicnya ini yang paling banyak gitu ya. Contohnya kayak Tante Rosna itu, jadi kalau dia mau mengolah atau mengambil suatu tanaman atau mengolahnya, biasanya kalau kita namanya sekarang bersemedi atau apa ya, kalau saat sekarang ini mungkin beberapa itu dia bilangnya dia berdiam diri dulu, mungkin sama dengan bersemedi, atau mungkin dia zikir dulu ya. Jadi minta petunjuk dari neneknya kira-kira apa yang cocok, karena tidak semua orang katanya itu punya ramuan yang sama walaupun dengan penyakit yang sama. Jadi terkadang ketika dilihat gejalanya ya, jadi dia bisa mengambil kesimpulan atau diagnosanya, oh ramuannya ini walaupun ada 2 orang yang sama datang dengan penyakit yang sama, itu ramuannya beda-beda. Dan itu yang uniknya adalah itu tunggu ya, saya sholat dulu atau saya zikir dulu atau saya untuk itu. Jadi itu ya dia minta petunjuk dulu dari dari neneknya atau kakeknya atau siapa dulu yang mengajari dia minta petunjuk. Jadi kita pikirnya magic itu yang mungkin hampir semua Indonesia mungkin itu ada. Menarik sih, unik. Ya, itu yang mungkin banyak cita-cita uniknya sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita melakukan, ya tadi dibilang Daniel dulu tadi itu kan bilangnya, jadi di Komunitas Dupa itu eksplorasi itu kita sebut dengan ekspansi. Ya, jadi eksplorasi itu kita sebut dengan ekspansi yang mendatangi dukun. Nah, jadi kenapa kita menggunakan kata ekspansi? Ini karena kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kalau eksplorasi itu biasanya ujung-ujungnya adalah eksploitasi. Jadi saya agak takut eksplorasi karena eksploitasi. Nanti Oke. gitu ya. Oke, benar. Itu kan tidak menarik sih. Oke, jadi mungkin kita udah mendengar banyak kisah dari yang mulai serius banget, terus yang lucu juga ada, yang unik juga banyak juga ya dari kisah dari teman-teman komunitas Dupa Indonesia. Nah, mungkin satu hal lagi, jadi di pameran rempah kita juga teman-teman dari Makassar ini dari komunitas Dupa Indonesia juga ikut serta ya dalam memamerkan beberapa hal yang bersinggungan langsung dengan Bugis khususnya Makassar. Jadi bisa di-spill kali ya Daeng ya. Kira-kira dari Makassar itu maskotnya apa sih? Maskot Makassar maskot rempahnya kemarin kayu manis ya? Ya, kemarin kita sepakat sama beberapa diskusi kemarin itu kan kita sepakatnya
eh, Oke. kayu manis gitu. Tapi ternyata tadi malam, kemarin sampai tadi malam, kami baru berpikir ternyata ada satu rempah, ada satu pengobatan tradisional yang masuk kategori rempah sebenarnya. Itu yang Iya, kami lupa, apa itu, Deng? sangat lupa sekali. Yang hampir Apa semua itu? rumah ada pasti. Kita sebut dengan Oh, kesupa apa itu? turate. Ya bahasa umumnya itu bahasa ilmiah itu safflower. Coba di Wow. searching di Google Mas. Itu safflower atau kesupa turate. Itu spesifik banget, identik banget dengan pengobatan eh, yang ada di Sulawesi Selatan. Oh, oke. Ini menarik nih. Mungkin bahkan ini oke, ini nggak tahu nih maskot dari Makassar akan berubah dari kayu manis ke apa tadi? Kesupa turate. Oke. Oke, kita nantikan saja di pameran rempah kita. Oke, oke. Oke, menarik sekali. Jadi apa namanya? Kita udah beberapa menit ini sudah seru banget kisah-kisah dari komunitas dupa Indonesia dari Makassar. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa ulik lebih dalam lagi apa itu komunitas dupa Indonesia, apa itu Makassar di pameran rempah dan kita nantinya. Oke, di penghujung acara saya ingin berterima kasih kepada penonton yang nonton atau mendengar podcast ini. Mungkin itu saja dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.